Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semua. Kembali lagi bersama kami penyuluh pajak KPP Pratama Metro. Di sini ada saya Ardian Mahardi dan juga rekan saya Imam Santoso. ya Mas Imam Santoso. Oke teman-teman, mungkin udah lama ya kita nggak jejama lagi. Ini kita lanjut lagi jejama. Nah ini kali ini ada yang baru nih ya Mas ya. Iya. Ini kita mau bahas yang lagi hangat, yang sebentar lagi kita jalanin, yaitu namanya Cortex. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya. Cortex ini yaitu mungkin kalau kita Indonesiakan sistem inti administrasi perpajakan. Betul ya Mas ya? Iya. Jadi atau siap ya kalau di Indonesiakan. Di sini kita nantinya Cortex ini akan meunifikasi atau akan mengintegrasi layanan-layanan perpajakan kita yang sudah ada di sebelumnya, misalkan DJP online, e-faktur dan sebagainya. Nah, itu akan kita jadikan satu di dalam sistem yang namanya Cortex. Oke, nah, Mas Imam ya, Mas kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Mas ya. Di akhir tahun ini ya. Akhir tahunnya ini walaupun kita kemarin banyak libur, tetap semangat ya Mas ya, kerja ya. Tetap semangat kerja terus ya. Kerja terus, benar. Banyak berkas masih ya Mas ya. Masih. Masih, untung kita masih ada berkas ya untuk dikerjakan. Oke, nah Mas Imam, gini Mas, kita kan sebentar lagi tadi kita bilang mau ke Cortex ini. Cortex ini implementasi atau bahasa resminya SMO kita bilang Mas ya. Iya. Saat mulai operasi. Saat mulai operasi. Itu kan di 1 Januari 2025 besok Mas. Besok. Nah, ini wajib pajak kan teman-teman nih mau tahu nih Mas. Besok mulai Cortex, apa sih yang harus disiapkan oleh kawan pajak dan tentu kita juga sebagai wajib pajak? Iya. Jadi gini ya kawan pajak sekalian, menyambut Cortex ini ya, dalam menyambut Cortex ini, yang perlu kawan-kawan pajak siapkan, pertama adalah telah melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Nah, itu langkah paling awal sih sebenarnya. Jadi untuk wajib pajak sebenarnya kan ini kan sudah kita galakan dari jauh hari ya, terkait dengan pemadanan NIK dan NPWP ya. Nah ini bagi yang belum, itu kita anjurkan untuk segera mengecek DJP online-nya, DJP online masing-masing, dan dicek apakah sudah valid atau belum pemadanan NIK-nya. Seperti itu, datanya sudah sesuai dengan data Dukcapil atau belum. Seperti itu. Dan yang kedua, memastikan juga ya data-data yang ada di dalam DJP online itu valid. Jadi selain tadi pemadanan NIK-nya, juga nanti dicek juga emailnya, apalagi emailnya nih, dan juga nomor teleponnya, nomor HP-nya lah ya, nomor HP-nya. Karena apa? Karena nanti email dan nomor HP itulah yang akan digunakan pertama kali ketika kita akan login ke aplikasi Cortex, seperti itu. Oke, oh berarti tadi yang pertama pemadanan NIK NPWP ya Mas ya? Iya, pemadanan NIK NPWP. Itu berarti tentu kalau kita bicara NIK, NIK, KTP itu terkait orang pribadi Mas ya? Terkait orang pribadi. Oke, berarti jangan lupa kawan-kawan ya, pemadanan NIK NPWP dicek lagi di DJP online bagian profil apakah sudah valid. Ya Mas ya? Iya. Benar ya? Oh, sudah valid. Kemudian yang kedua, data-data pribadinya Mas ya? Itu data pribadinya. Terutama nomor HP dan email Mas ya? Emailnya. Ini termasuk, kalau ini berarti WP Badan juga Mas ya? WP Badan juga termasuk. Oh iya, satu lagi untuk WP Badan, ini yang krusial juga adalah penanggung jawabnya. Oke. Jadi data penanggung jawabnya itu sudah sesuai dengan yang menjabat sekarang. Jangan sampai misalnya kalau instansi pemerintah ya mungkin pejabat yang lama ganti rolling. Sudah rolling kan sering rolling ya, kalau instansi pemerintah atau mutasi badan Mas ya, mutasi kemana, dicek di DJP online ternyata masih penanggung jawab yang lama. Makanya kita pastikan data penanggung jawabnya itu sudah diperbarui juga. Perbarui ya Mas ya. Oke. Berarti pembaruan data ya Mas ya. Emang kembali lagi intinya pembaruan data. Oke, termasuk direktur komisaris Mas ya, itu kan kadang CVPT juga ada pergantian ya Mas ya. Iya. Ada yang keluar, ada yang masuk.
Karena kan nanti yang megang role-nya, karena kan nanti di Cortex ini kan kita impersonating ya. Iya. Nah, impersonating, jadi yang mewakilkan badannya itu ya si penanggung jawab itu yang ada di profil penanggung jawab pada DJP Online saat ini. Oke. Itu yang menjadi PIC utamanya. Nah, ini menarik nih Mas. Ini istilah bahasa Inggrisnya impersonating ya Mas ya? Iya, Kalau- impersonating. Kalau saya nggak salah ini impersonating berarti kita menjadi seolah-olah sebagai Sebagai ya. wajib pajak PT atau CV atau badan ya Mas Iya. ya? Mas bisa dijelasin nggak Mas? Impersonating itu gimana sih atau dicontohkan mungkin? Iya, jadi kan memang konsepnya di Cortex itu kan impersonating ya, atau si orang pribadinya mewakili atau memerankan diri sebagai wajib pajak badannya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita akan mengakses akun dari wajib pajak badannya, yang perlu dilakukan adalah kita pertama login dulu ke akun orang pribadinya. Oke. Seperti itu. Jadi di akun orang pribadinya baru nanti kita akan memilih peran kita sebagai mewakili wajib pajak badan yang mana. Contoh Mas, misal saya direktur PT Maju Jaya Mas. Ya, misalnya Mas Ardian ini direktur PT Maju Jaya. Nah, saya Berarti harus yang pertama gimana? dilakukan adalah Mas Ardian akan login ke Cortex menggunakan login orang pribadi. Login pribadi Login saya. orang pribadinya. Nah, nanti ketika login, Mas Ardian bisa memilih mau mewakili. Jadi ada menu di Cortex itu, di bagian atas itu, peran utamanya itu akan ada di situ tulisan namanya Mas Ardian misalnya. Oke, saya pribadi Mas. Sebagai orang pribadi. Sebagai orang pribadi. Nah, itu kalau kita klik nanti di pilihan ke bawahnya itu ada pilihan perusahaan-perusahaan yang kita wakilkan. Oke. Yang kita memiliki role di dalamnya ya. Benar-benar. Seperti itu. Jadi kalau ketika kita milih misalnya tadi mewakili badannya, kita pilih badannya. Ini tujuannya apa Mas? Atau keuntungannya apa sih? Manfaat untuk wajib Jadi pajak? manfaat dari impersonating ini ya sebenarnya pertama adalah keamanan ya. Jadi kan ibaratnya nggak semua orang itu bisa mengakses akun wajib pajak badannya gitu Iya. loh. Jadi hanya orang tertentu yang memang dia sebagai PIC utamanya atau direktur utama ya, yang memiliki role yang ditunjuk gitu loh. Jadi tidak semua orang bisa mengakses akun badannya. Jadi tidak ada lagi satu akun misalnya untuk Dipakai bersama, bareng-bareng dipakai ya. bareng-bareng. Namanya saya Ardian tapi yang pakai misal si Joko gitu nggak mungkin Mas ya. Itu nggak benar ya? Iya, itu nggak benar. Ya, itu kan sebenarnya untuk menjaga kerahasiaan perusahaan juga ya. Bisa juga. Jadi pun role-role yang diberikan itu kan mereka nggak bisa mengakses semua Oke. fitur atau konteksnya ya, wewenangnya Mas ya. wewenangnya. Jadi wewenangnya bisa dibatasi untuk role-role yang diberikan akses seperti itu oleh PIC utamanya. Oke. PIC utama ini berarti yang memiliki apa? Wewenang Skeleton key-nya, wewenang Iya, paling tinggi ya kalau super user lah ya. mungkin dirut Mas ya, Dirut direktur lah, itulah iya. ya kalau kita bicara contohnya. Oh, berarti ini teman-teman mungkin kita sedikit rangkum ya. Kata Mas Imam tadi, misal saya direktur utama, nanti saya PIC Mas berarti kan ya. Iya. Saya PIC cuma satu kan Mas. Cuman satu, PIC utama cuman satu. Nanti saya, tapi kan banyak yang nanya nih mungkin. Terus gimana staf keuangan, staf pajak, Iya. atau manajer pajaknya. Nah, nanti mereka itulah yang akan direktur atau saya misalkan kasih role masing-masing ya Mas ya. Masing-masing. Apalagi kalau kompres kan biasanya per jenis pajak ada stafnya Mas. Ada staffnya biasanya. Karena kan kalau di perusahaan ada PPh 21 Ya. atau untuk gaji biasa Ya, benar. sendiri. Payroll. Apalagi payroll kan itu rahasia biasanya nggak boleh. Iya. Nggak bisa setiap pegawai buka gitu Benar, kan makanya. benar, Mas. Nah, itu salah satunya fungsinya Oh, di situ. role akses itu. aksesnya. Jadi ya nanti terkait dengan gaji, pajak-pajaknya ya hanya Si A. si A aja yang bisa buka sama PIC utama tentunya ya. Benar. Nah, nanti yang pegawai yang keuangan yang lain misalnya tidak bisa gitu. Oke. Oh ya benar-benar. Paham ya kawan-kawan ya, berarti itulah ada PIC, ini misalkan paling atas PIC, di bawahnya ada staff manajernya mungkin yang diberi role masing-masing. Iya. Nah, gini nih Mas. Kan oke, berarti tadi kita udah bahas tentang konsep impersonating. Lalu Mas, misalkan kita sebagai pribadi atau kita sebagai misalkan pimpinan perusahaan, kita mau masuk Cortex. Iya. Kan kita punyanya DJP online Mas. Heeh. Akun DJP online, Iya. akun pajak ya. Heeh. Itu nanti gimana Mas? Ketika kita buka misalkan buka Cortex. Nah, itu nanti kita apakah daftar atau seperti apa?
Daftar Iya. baru atau gimana? Jadi ketika nanti kawan-kawan pajak ini baru membuka Cortex, sebenarnya sudah bisa dibuka ya. Per Udah hari bisa. ini itu Nah. bisa dibuka Tapi ya. belum bisa dipakai Mas ya? Ya, cuman masih belum bisa dipakai, tapi udah bisa login lah ibaratnya seperti itu. Tadi saya baru coba sebenarnya. Jadi ketika kita akan login, kita akan masuk ke Cortex ya. Yang perlu dilakukan adalah jika wajib pajak itu, jika kawan pajak sudah memiliki akun atau akun DJP online-nya itu sudah aktif, ya, itu yang pertama kali dilakukan adalah mengklik lupa kata sandi. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita mereset password Cortex-nya. Oke, jadi kita langsung lupa kata sandi Mas ya? Iya, langsung lupa kata sandi. Itu Bukan kalau pakai password DJP online ya? tidak beda jadi passwordnya beda memang. Ya, untuk keamanan juga ya kita reset ke password. Tapi kalau yang mau disetting dengan Sama password, akhirnya. tapi ada kriteria nanti. Oke. Passwordnya kriteria ya kayak seperti keamanan lah ya. Ada kriteria-kriteria tertentu. Nah, terus nanti ketika kita lupa kata sandi, nah itu kan kita akan diminta mereset passwordnya. Password Cortex itu akan dikirim melalui ada dua pilihan. Kita akan dikirim linknya, link lupa password itu dikirim melalui nomor HP atau dikirim melalui email. Nah ini adalah sekarang nomor HP yang mana dan email yang mana. Nah ini yang menjadi perhatian. Nomor HP yang ada di Cortex itu nanti adalah yang ada di DJP online itu. Makanya tadi kita wanti-wanti harus pembaruan. Jadi maksudnya memastikan bahwa nomor HP dan email yang ada di DJP online itu itulah yang valid, yang aktif seperti itu. Nah itu nanti itu yang digunakan untuk pertama kali kita mereset password. Nah kalau kita milih email nanti linknya akan dikirim ke email, link reset passwordnya. Nah kita klik di email linknya, nah baru kita masukkan password dan password yang baru ya. Password yang baru seperti itu. Terus jika ternyata wajib pajak itu kawan pajak belum memiliki NPWP, ya. Berarti ini kalau tadi kita bicara yang sudah punya NPWP yang dan sudah DJP punya online Mas. dan DJP online ya sudah punya NPWP dan Dan DJP login. online-nya aktif. Sekarang kalau misalnya kawan pajak belum memiliki NPWP, yang perlu dilakukan adalah klik daftar di sini. Berarti yang baru mau kerja misal Mas ya? Iya, misalnya baru mau menjadi karyawan atau mau buat Usaha. usaha, mau buat NPWP baru, mengaktifkan nick-nya menjadi NPWP ya. Nah, itu diklik daftar di sini. Jadi ini adalah nanti pengganti kalau sekarang IREK ya. E-registration. E-registration. Kalau sekarang kan kita daftar NPWP menggunakan irek.pajak.go.id. Nanti semuanya menggunakan Cortex, cuman di menu tadi daftar di sini. Daftar di sini. Nah, Oke. terus yang ketiga adalah jika kawan pajak itu sudah memiliki NPWP, namun belum pernah mengakses atau tidak punya akses ke DJP online. Nah, itu nanti yang dipilih adalah permintaan akses digital. Jadi nanti itu untuk mendapatkan akses ke login Cortex. Nah, sekarang kriteria password ya, password yang Akan diperbolehkan ya, yang digunakan di dalam Cortex. Nah, itu minimal itu 8 karakter. Oke, 8 karakter itu mengandung satu huruf besar minimal ya, minimal satu huruf besar, minimal satu huruf kecil, terus minimal ada satu angka dan minimal ada satu karakter khusus. Karakter khusus ini misalnya apa? Tanda @, tanda strip, bintang, dolar, Iya. seperti itu. Oke. Berarti tadi ya kawan-kawan ya, nanti ketika kita akan mulai Cortex, berarti kita lihat dulu kita posisi di mana ya Mas? Iya, posisi kita di mana? Apakah kita pilih lupa kata sandi, ataukah daftar baru, atau kita permintaan akses digital. Itu tadi yang dijelaskan oleh Mas Imam. Nah, passwordnya tadi 8 karakter, huruf besar, kecil, angka, karakter khusus. Karakter khusus. Oke, ini pasti tujuannya untuk keamanan Mas ya? Untuk keamanan. Karena kita ribet amat ya passwordnya gitu ya. Iya. Tapi itu untuk keamanan ya. Baik kan, ya. Oke, nah Mas, tadi disebutkan bahwa penandatanganan pada aplikasi Cortex menggunakan TTD elektronik. Apa perbedaan dengan yang berlaku sebelumnya? Nah, jadi gini Mas, kan kalau saya nggak salah Mas ya, berarti dengan adanya Cortex ini kayaknya 100% Mas ya, bisa semua itu digital ya sekarang Mas ya? Iya. Benar-benar nggak perlu ke kantor ya? Nggak perlu ke kantor, tanda tangan pun ya itu elektronik itu. Elektronik. Nah, itu boleh jelasin Mas tentang penandatanganan elektronik ya. Nah,
Jadi kawan pajak, sebenarnya di saat ini pun kita sudah ada ya tanda tangan elektronik sertifikat digital yang kawan-kawan pajak gunakan biasanya untuk e-bupot, e-faktur, ya seperti itu. Nah, perbedaannya nanti sertifikat digital yang ada saat ini dengan yang nanti Cortex ya kawan pajak, sertifikat digital yang ada saat ini itu menggunakan sertifikat digital badan, misalnya kalau badan usaha. Nah, di Cortex nanti, sertifikat digital itu melekat ke orang pribadi sebagai penanda tangan. Kalau ibaratnya kalau kita menandatangani dokumen, kan yang tanda tangan bukan badan ya? Iya, Nama direktur ya. Nah, nanti jadi sebenarnya seperti itu konsepnya. Jadi ya, kalaupun kita mewakili badan, tanda tangan tetap orang pribadi gitu loh. Tanda tangan tetap orang pribadi. Nah, terus perbedaannya lagi untuk sertifikat digital yang saat ini, kalau yang saat ini kan sertifikat digital itu hanya diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Ya. Untuk kedepannya pas Cortex nanti itu dimungkinkan untuk sertifikat digital itu dari provider luar. Ya, dari provider luar seperti BRIN, BSSN atau Peruri seperti itu bisa. Jadi sertifikat digital dari kita pun masih ada gitu loh. Jadi kalau misalnya kawan-kawan pajak sudah punya sertifikat digital dari luar, ya cukup menggunakan sertifikat digital yang dari provider luar itu tidak masalah. Oke. Mungkin kan kawan pajak memang di perusahaannya misalkan sudah menerapkan TTD elektronik mas ya. TTE ya lah ya, kita bilang TTE tangan elektronik. Oke. Jadi itu ya kawan pajak ya. Sebenarnya kan dengan sistem digital ini tentu ya secara hukum juga kita perlu penandatanganannya mas ya. Iya. Tantangan itulah yang di tantangan fisik kita ibaratnya tantangan basah diganti dengan tantangan elektronik berupa sertifikat digital. Oke. Nah, ini Mas. Kan ini kan sebenarnya berbarengan juga Januari, Februari, Maret, April ini dengan SPT tahunan, Mas. Iya. Ya, kan kawan pajak jangan lupa ya, kewajiban kita pemilik NPWP yang memang statusnya aktif untuk laporan SPT tahunan ya Mas ya. Iya. Ini sekarang kita ingatkan ya, mumpung kita bahas nih Mas, orang pribadi akhir Maret, paling lambat 31 Maret, kalau untuk badan 30 April Mas ya. Iya. Ini kita bicara umum ya, tahun pajaknya tahun kalender, Januari ke Desember. Nah, nanti Mas, SPT tahunan besok ya, itu gimana kita pakai Cortex, apa pakai DJP online Mas? Iya, jadi kawan pajak ya, untuk SPT tahunan yang kita laporkan nanti di 2025 ya, nah, itu kan kita masih tahun pajaknya 2024 ya, kita masih melaporkan atas penghasilan tahun 2024. Nah, jadi terkait dengan apakah menggunakan Cortex atau masih menggunakan DJP online, nah ini untuk pelaporan SPT tahunan, kawan pajak ini masih menggunakan DJP online atau sistem yang lama, karena yang kita laporkan masih tahun pajak 2024. Jadi nanti kalau sudah tahun 2026 kita laporkan 2025, nah baru kita menggunakan yang Cortex seperti itu. Begitu juga SPT masa ya. SPT masa itu apa sih Mas? Kan mungkin nggak semua tahu Mas. SPT masa itu apa Mas? SPT masa ini adalah surat pemberitahuan terkait dengan pelaporan pajak bulanan. Bulanan ya. Bulanan, kewajiban perpajakan bulanan. Misalnya PPN, PPh 21, PPh 23 dan lain-lain. Oke. Nah, jadi untuk SPT masa itu kan kita berarti besok Januari itu kita masa terakhir kan masa Desember 24 nih Mas. Iya. Itu masih pakai aplikasi yang lama. Oke, berarti ya Desember 24 tentu karena 2024 pakai DJP online Mas pakai ya. DJP online. Januari 2025 untuk SPT masanya sudah menggunakan Cortex ya. Oke, ya gitu ya kan pajak ya. Jadi ya diingat juga apa ya cut off-nya lah ya Mas ya. Iya. Batasnya seperti apa. Oke, nah tadi kita bicara pelaporan tuh Mas, SPT gitu. Nah, kalau terkait pembayaran Mas, pembayaran transisi Cortex ini seperti apa Mas? Nanti kalau pembayaran. Untuk pembayaran sebenarnya sama seperti pelaporan ya, kawan pajak ya. Jadi untuk masa pajak sebelum 2025 ya, sebelum SMO itu pembuatan billingnya masih menggunakan billing yang lama ya. Billing apa alamatnya? Ya di billing di DJP online di DJP online. Di DJP online. E-billing. Nah,
nanti untuk masa pajak 2025 di tahun 2025 itu baru menggunakan Cortex. Cuman ada pengecualian, jadi ada beberapa jenis pajak itu yang harus langsung menggunakan Cortex. Oke. Ya, seperti untuk bea materai seperti itu, penghasilan PPh final ya, PPh final pasal 4 ayat 2 misalnya UMKM ya, PP 55 yang 0,5% itu sudah menggunakan Cortex nanti. Terus juga materai tempel, terus pembayaran terkait dengan STP, ketetapan pajak, dan lain-lain. Seperti itu kira-kira. Oke. Oke. Oh, berarti gitu Mas ya untuk pembayaran. Maaf nih Mas, mungkin kita contohin lagi ya. Kalau pembayaran berarti misal pembayaran Desember nih Mas, SPT 21, berarti ya tetap pakai DJP online Tetap ya? pakai DJP online. Oke. Tapi untuk yang pembayaran atas masa Januari sudah pakai Cortex. Cortex ya Mas. Nah, kecuali tadi untuk jenis-jenis Jenis pajak tertentu tertentu ya, Mas, ya? seperti PPh final tadi. Kenapa? Karena intinya setoran-setoran yang sudah disediakan mandiri, yang disediakan pembuatan billingnya secara mandiri di Cortex, itu langsung menggunakan Cortex. Kayak PPh final itu kan nanti di Cortex juga ada pembuatan billingnya. Oh, berarti lebih ke yang tidak melekat dengan SPT. Mas ya? Jadi pembuatan billing yang tidak melekat ke SPT itu sudah menggunakan aplikasi Cortex. Oke, contohnya tadi PPh final kalau kita penjualan tanah bangunan Mas ya? Iya, misal contohnya seperti itu. Oke, sama kalau ada juga bea materai, materai tempel, kemudian produk hukum, teman-teman kan kalau ada surat tagihan, surat ketetapan kan itu nggak melekat dengan SPT Nggak Mas melekat ya? dengan SPT. Billing mandiri pakai Cortex gitu, seperti itu ya. Nah, Mas, jadi ada nggak Mas kira-kira pesan untuk wajib pajak yang harus dilakukan sekarang itu apa saja Mas? Ya, paling kita ingatkan lagi ya tadi ya terkait dengan pemadanan itu, pemadanan NIK dan NPWP itu sangat penting sekali karena itu ibaratnya pintu masuk lah gitu Pintu ya. masuk, Mas, ya? Pintu masuk awal Anda mau login kawan pajak mau login Cortex ya itu harus padan dulu gitu, harus benar dulu. Pemadanan NIK dan NPWP-nya. Makanya itu kita tekankan terkait dengan pemadanan NIK dan NPWP dan juga memastikan data-data pada profil di DJP online itu sesuai. Kira-kira seperti itu. Oke. Mas, sama saya mau nambah nih Mas. Iya. Sama kawan-kawan, kan kita dari pajak juga, dari Dijen Pajak sudah menyediakan buku panduan Mas. Iya. Banyak Mas ya. Banyak. Teman-teman silakan